Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Ke dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Asep Dedi. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN 2 Mekarwangi. Assalamualaikum Pak Asep Dedi. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Pak Sep ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Namun sebelum melakukan supervisi kelas, adapun tujuan yang akan kita capai nantinya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti. Nah, untuk tahapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri maksudnya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk para peserta didik. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan Pak Asep yang ingin dicapai nanti? Jadi begini Pak, untuk nanti yang saya tulis di sini mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa tercapai oleh siswa, Pak. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atau menerangkan bagaimana cara manusia bertumbuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya tulis di sini yaitu bagaimana siswa bisa mengidentifikasi tentang perubahan fisik secara fisik, maksudnya secara fisik, emosional, pertumbuhan pada masa remaja gitu Pak. Oh baik. Nah, bagaimana mungkin area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat nanti kita lakukan observasi Pak? Untuk pengembangan sendiri Pak, saya di sana menerapkan metode pembelajaran diskusi yang nantinya mereka akan berdiskusi tentang suatu kasus ataupun suatu hal yang berkaitan dengan pertumbuhan yang nantinya menjadi tolak ukur untuk siswa. Tolak ukur dalam artian di situ penguasaan materi dari mereka Pak. Oh baik Pak, baik. Nah, selanjutnya saya juga ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran ataupun model yang akan diterapkan di kelas nanti. Dari segi strateginya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, ataupun metode pembelajarannya pun seperti apa, mungkin bila bisa dijelaskan. Untuk nanti di pembelajaran di kelas mungkin saya akan melakukan pendekatan based learning untuk yang pertama. Terus nanti metodenya yaitu metode kasus Pak. Oh iya. Langsung. Jadi pertama ya mungkin pembukaan terlebih dahulu. Kita merefleksi dulu siswa, memberikan semangat pelajar dulu supaya benar-benar siap untuk mendapatkan pelajaran pada saat itu. Terus nanti siswa akan saya beri satu pertanyaan pemantik yang mungkin berkaitan dengan pertumbuhan di masa remaja gitu Pak. Oh, terkait perubahan fisik ataupun perubahan secara emosionalnya ataupun secara garis besar apa sih yang dimaksud dengan pubertas tersebut begitu Pak. Oh iya. Ya baik. Mungkin untuk strateginya seperti itu ya. Iya. Nah, kalau untuk media pembelajaran yang akan digunakan mungkin Untuk media pembelajarannya Pak, saya sekarang tidak menggunakan media IT Pak. ya. Jadi saya mencoba menerapkan medianya itu hanya buku sumber atau hanya buku mata pelajaran Pak, untuk nantinya didukung dengan penjelasan dari gurunya gitu Pak. Dari saya pribadi ya. Fisik anak mungkin. Ya, termasuk dari yang jadi model pembelajaran, bukan model Pak. Yang jadi medianya itu sendiri adalah mereka masing-masing gitu Pak. Soalnya mereka kan di sana saya nanti akan arahkan untuk mengidentifikasi tubuh masing-masing begitu Pak. Oh iya, bagus, bagus. Jadi
media yang akan digunakan adalah media yang terdaftar di kelas, termasuk siswa itu Siswa sendiri. itu sendiri, Ya. Pak. Oke, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran untuk dilakukan pembelajarannya? Setelah saya melihat-lihat jadwal, Pak, kan nanti saya mau membawakan ini IPAS gitu, Pak. Ya. Setelah saya dilihat di jadwal, ternyata ada pada hari Senin tanggal 12 Februari, Pak. Jam pertama, jam terakhir. Oh iya, Ya, jam terakhir. Oke, baik ya. Informasinya mungkin saya akan catat karena saya akan mencoba datang ke kelas, Ya, Pak. akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan lanjutan, yaitu percakapan pasca observasi, mungkin yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kali ini? Mungkin untuk dari percakapan kali ini, Pak, saya menyimpulkan bahwa setiap pembelajaran itu harus benar-benar disiapkan dengan matang, Pak, supaya nanti ketika pelaksanaan di kelas, apapun yang kita rancang menjadi tujuan pembelajaran tersebut nanti dapat tercapai dengan maksimal. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk percakapan ataupun ngobrol-ngobrol terkait pra-observasi kita sudah hasilkan kesepakatan-kesepakatannya dan juga saya sudah catat. Terima kasih. Baiklah, mungkin kita sampai jumpa nanti di hari Senin tanggal 12 Februari. Terima kasih Pak Serdudi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah berdoa belum? Belum. Sekarang coba kalian pimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa mulai.
adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini kita bagi dua kelompok. Yang mana nanti masing-masing kalian akan mengidentifikasi tentang apa? Tentang perubahan atau juga pertumbuhan pada manusia. Sekarang coba dibuka halaman 153. Sudah belum? Diharapkan setelah nanti kalian mempelajari tentang materi ini, kalian bisa mengidentifikasi tentang bagaimana pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Ya. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk bisa menentukan apakah kalian sudah masuk ke masa pubertas atau belum. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Sekarang angkat tangan siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Coba baik apa? Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Nah, sekarang ulangi apa? Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa Remaja. rentang usia berapa tahun? 10 sampai 17 tahun. Nah, sekarang kalian ingat-ingat umur kalian. Masing-masing umurnya berapa tahun? Ada yang ingat umur masing-masing? Ada yang tahu? Hah? Ingat? Apakah kalian sudah masuk ke masa remaja? Sudah atau belum? Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalian harus tahu dulu ciri-ciri masuk masa remaja. Baik perubahan sekunder ataupun perubahan primer. Perubahan itu terjadi pada apa? Pada tubuh kalian masing-masing. Contohnya untuk laki-laki satu, jantung memot atau menor, suara semakin berat. Terus selain pada itu, coba katakan, ada yang tahu? Selain dari jantung menonjol, suara menjadi berat. Ya, siapa yang tahu? Selain daripada tadi yang Bapak sebutkan, sekarang coba angkat tangan siapa yang tahu selain dari yang tadi disebutkan. Coba angkat tangan. Ya, Yunus, coba. Terus. Suara menjadi berat. Bulu-bulu. Bulu-bulu halus itu terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Sekarang untuk spesifikasi intinya di mana pertumbuhan laki-laki yang terjadi perubahan dan juga perubahan yang terjadi pada perempuan. Salah satu contoh yang ada perubahan yang terjadi perempuan. Coba langsung tangan siapa yang tahu? Apa? Kunci. Oh, datang lah ataupun air. Selain daripada itu, payudara membesar. Apakah kalian sudah mengerti semua tentang materi ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jika sekarang tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi atau kalian menuliskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi atau perubahan-perubahan yang sekarang kalian alami. Teknisnya, kalian dibagi dua kelompok, yaitu kelompok jagung juga kelompok singkong. Kelompok jagung juga kelompok singkong. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, lihat, ke papan tulis. Kalian bikin tabel perubahan.
Nah, kalian dikatakan perubahan fisik ataupun tubuh. Itu artinya kalian mengidentifikasi tentang tubuh kalian masing-masing. Dipisahkan ya antara perempuan juga laki-laki. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut, setiap perwakilan dari kelompok simbol ataupun dari kelompok jagung nanti mempresentasikan hasil kalian masing-masing, hasil kerja kalian. Ngerti? Ngerti. Siap mengerjakan? Siap. Mulai. Kalau kalian sudah selesai, selesai belum? Nah, baik. Jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Satu orang dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kalian coba. Berarti, nah sekarang yang pertama kelompok jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok simbol. Perubahan pada bangsa. 1. Tubuh menggunakan gigi. 2. Seiring tubuh anak dengan baik. Perubahan pada laki-laki. 1. Jagung besar.
Selesai? Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Tiara. Hasil diskusi dari kedua kelompok telah dipresentasikan atau telah dibacakan oleh kepala pengajar masing-masing. Nah, sekarang, jadi perubahan pada proses hasil dari kedua kelompok itu memang sudah benar, ya. Tapi ada beberapa yang mungkin perubahan yang belum kalian catat. Yang pertama, untuk perubahan laki-laki yang sering umum terjadi adalah yang pertama, yakun lebih menor. Yang kedua, suara lebih berat. Nah, terus yang ketiga, mimpi. Yang keempat, tumbuhnya bulu halus. Terus sekarang di perempuan, yang pertama, organ-organ tubuh wanita berfungsi. Terus bagian dada membesar. Ada lagi? Terjadinya. Terus yang keempat, tadi bersama dengan laki-laki yaitu tubuhnya berbulu halus. Nah, untuk yang itu, jadi tergantung dengan hormon masing-masing. Adapun juga bisa dipengaruhi oleh genetik atau turunan, ya, faktor turunan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Bapak ada beberapa observasi yang harus kalian isi. Yang harapan dengan kalian mengisi beberapa observasi ini, kalian bisa lebih paham lagi tentang materi-materi yang tadi kita pelajari bersama. Berarti kita berkembangkan ya. Nah, sekarang kalian bisa langsung mengisi kembali ke itu. Ya. Selesai belum? Ya, jika sudah dikumpulkan. Ini. Hasil pembelajaran kalian sudah dikumpulkan. Bapak harapkan kalian lebih bisa lagi, kalian lebih paham lagi tentang materi-materi yang telah kita pelajari bersama. Setelah ini, kalian harus lebih giat lagi belajar supaya pemahaman terhadap materi yang kalian pelajari itu lebih meningkat. Anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Enggak. Berarti untuk materi untuk hari ini bisa kita tarik kesimpulan bersama. Yang pertama yaitu manusia bertumbuh. Selain bertumbuh, manusia juga pasti akan mengalami fase-fase di mana manusia itu mengalami perubahan.
sudahi dulu. Sampai jumpa nanti kita di pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum itu bukunya tolong itu dari aplikasi ini. Ya. Dan dikumpulkan, bukunya dikumpulkan dulu.